Dari Prodi FM menjelaskan suara kreativitas. Baiklah sahabat kreatif, masih di 95,2 FM teman-teman. Dan yang udah ditunggu sudah datang nih sahabat kreatif ya. Dan ini dia putra dan putri pariwisata Kalimantan Selatan tahun 2022. Halo. Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore. Yang satu, mungkin langsung kenalan dari pribadi aja kali ya. Boleh. Dari mana nih? Cowok apa cewek? Ladies first kali ya. Ladies first dong. Oke. Ladies first ya. Halo, namanya apa? Sobat Kreatif. Sobat Kreatif. Halo Sobat Kreatif, kenalin nama aku Nanda. Aku Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2022. Sekarang aku kesibukannya announcer terus host juga. Aku udah 2 tahun. Kayak umur gitu ya, lucu. Bener. Kalau Sobat Kreatif, ini aku Abdul Aziz, bisa dipanggil Aziz atau Abdul, bebas tersuka kamu semuanya. Aku merupakan putra pariwisata Kalimantan Selatan tahun 2022. Itu dulu kali ya intronya. Umurnya kalau Kesibukannya gitu lagi ngapain? Kalau aku sih masih freelancer aja, bisa jadi master of ceremony juga. Terus juga aku punya digital creative agency kayak gitu. Wow. Yes, dan aku juga bagian dari Sahabat Bekantan Indonesia. Wow. waduh, banyak sekali kegiatannya ya, Belajar ya. Iya, untuk mengisi waktu saya. Oh gitu. Hektik juga ya ternyata. Iya, lumayan hektik. Dan baiklah sahabat kreatif, di Nuka Nama hari ini kita bakal kenalan lebih lanjut nih dengan putra-putri pariwisata Kalimantan Selatan. Tapi kita juga nanti bakal ngebahas tentang mungkin ada apa sih dengan pariwisata di Kalimantan Selatan yang dekat ini nih teman-teman. Karena mungkin banyak nih berita-berita yang udah bertebaran ya. Betul. Anggap aja sebagai kemarin ada festival Sejaan, ya kan. So ada juga Kuba Basiri teman-teman. Yes, betul Wow, banget. betul sekali. Yang jadi desa terbaik ya, 50 desa terbaik besar ya, betul, di nasional terutama. Oke, tapi kita selalu pengen kenalan apa sih putra dan putri pariwisata itu? Kalau nggak salah ya, putranya baru ada tahun ini ya. Betul banget. Jadi kayak pengukir sejarah Yes. The first ever putra pariwisata. Oke, habis itu tokohnya yang Iya. pertama ya Iya. dalam Putra Putri Pariwisata Kalsel. Popornya gitu ya. Popornya betul. Nanti kalau misalnya fotonya foto X putra pariwisata dipajang kasih nomor 1 di paling Iya. ujung. Iya. Pertama ya kan. Betul banget. Oke, mungkin bisa jelasin, ada mau jelasin siapa nih putra putri pariwisata itu apa sih? Jadi kalau sependek pengetahuan aku ya, Nah, putra dan iya. putri pariwisata ini tentunya sebagai spokesperson dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan untuk tugasnya kita untuk mempromosikan pariwisata, tentunya pasti itu tugas utama ya. Dan juga mungkin dengan adanya kami bisa mempelopori atau menginspirasi kalangan muda di Kalimantan Selatan tentunya untuk ikut andil dalam mempromosikan dan terlibat dalam pariwisata di Kalimantan Selatan tentunya seperti itu. Betul sekali. Dan juga kita itu sebagai role modelnya anak Iya. muda ya. Kita tuh pengen anak-anak muda itu sama semangatnya kayak kita buat bisa jalan-jalan dan ngasih tahu ke teman-teman yang lain gitu loh. Karena kalau misalkan kita jalan-jalan kan biasanya ya udah paling kita post satu foto atau Iya. video gitu. Iya. Betul. Tapi kita tuh bisa ngelakuin hal yang lebih dari itu. Oh, setuju. Wah, ini berarti benar bisa sebagai role model di teman-teman dan mungkin juga sebagai upaya ya sahabat karya untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan Setuju. ini. Mungkin kalau misalnya kita pernah dengar, orang kita pernah dengar yang namanya tempat wisata super prioritas di Indonesia kan ada kayak Labuan Bajo gitu dan juga Mandalika, Borobudur juga ya, sama Danau Toba sama Likupang ya, ya. Itu ada di daerah-daerah lain. Tapi kita mencoba nih ya sahabat kita, semoga nanti wisata yang ada di Kalimantan Selatan juga bisa masuk nih sebagai tempat wisata super prioritas atau prioritas di Indonesia ini. Wah, ini tugas-tugasnya dari Nanda dan juga Aziz nih. Iya. Semangat. Betul, tugasnya kakak juga. Oh iya, itu semua orang Tugas ya. semua kita, Semua dari orang. masyarakat Kalsel tentunya. Cuma leadernya ya kali ya. Itu kayak yang ini ya. yang Pemantik lah ibaratnya. Pemantik. Benar-benar. Oke. Jadi kalau boleh tahu masa jabatan, Masa jabatan. ya, masa baktinya berapa lama sih? Kalau kita 1 tahun ya Nani? Iya, biasanya 1 tahun. Biasanya 1 tahun. Tahun ya. Tapi siapa tahu kalau misalkan ada sesuatu di lain hal Iya. terjadi ya. Kita nggak ada yang tahu kan ke Kita nggak depannya. ada yang tahu. Betul. Kayaknya diperpanjang gitu ya. Iya, bisa aja. Sampai masa pemilihan berikutnya. Iya, Oh, biasa kayak gitu biasanya. sih, lebih amannya. Iya.
betul. Soalnya kalau nggak salah yang kemarin yang karena pandemi corona itu sempat tertunda ya untuk pemilihannya ya tahun 2019 berarti Putri Pariwisata 2019 Iya, terakhir ya? 2019 terus loncat ke 2021. Iya, jadi 2020-nya nggak ada. Nggak ada. Betul. Pandemi, ya. Semoga nggak ada lagi sih. Mau jangan deh. Udah cukup kali. Berarti kita berdoanya buat tahun depan kita lengser ya. Iya, jadi supaya doanya nggak ada pandemi. nggak ada apa-apa lagi, betul. Iya. Sama buat regenerasi ya, penting banget nih. Penting gitu. banget, menurut aku regenerasi paling penting sih. Setuju. Benar banget sih sahabat. Ya, mungkin nanti suatu saat kalian jadi menggantikan Aziz dan juga Nanda. Wah. Ya boleh banget semuanya. Boleh banget ya. Tapi mungkin kalau mau cari informasi soal putra putri pariwisata dia ada di mana sih? Biasanya kamu bisa lihat langsung di Instagram kita itu Putra Putri Pariwisata Kalsel Iya. atau di Dinas Pariwisata Kalsel Oh. gitu. Di Instagram itu lengkap apa aja sih yang kita lakuin. Terus juga kamu bisa lihat apa aja sih kegiatan yang terjadi di Kalsel gitu, kegiatan pariwisata tentunya. Oh. Gitu. Nah itu tadi ya, langsung sahabat kreatif cek di Instagram supaya kalian nggak ketinggalan update tentang pariwisata di Kalimantan Selatan. Aku kan nanya sih secara pribadi mungkin ya. Oke. Kalau dari Aziz sama Nanda, Iya. apa sih motivasi kalian jadi ingin aku jadi pengen nih jadi role modelnya pariwisata di Kalsel? Mungkin masing-masing punya yang berbeda gitu. Betul. Ya. Objeknya ada yang berbeda, objektifnya ada yang berbeda nih dari masing-masing kalian. Kira-kira apa nih? Dari Aziz dulu deh. Oh, dari iya. Aziz. Oke, boleh. kayak mau ikut kompetisi lagi nih. Boleh. Ditanya Apa sih motivasi. motivasi kamu ikut Putri Jadi ingat, Pariwisata? iya, ingat perjuangan untuk mendapatkan gelar ini. Iya. Oke, kalau motivasi aku sendiri sih ikut Putri Pariwisata Kalimantan Selatan tentunya untuk ngebanggain diri sendiri dulu kan. Jadi untuk memenuhi apa sih keinginan goals yang pengen aku capai, dan salah satunya adalah ikut ajang ini. Terus juga tentunya buat banggain nama keluarga. Di samping itu karena aku juga merupakan bagian di Satu Pengantin Indonesia sebagai local guide di sana. Jadi ngerasa kayak perlu nih aku berkecimpung di dunia pariwisata karena aku ngerasa intuit banget sama dunia pariwisata. Selain kita bisa jalan-jalan, kenapa sih kalau kita cuma sekedar jalan-jalan kita nggak bisa mengabdi lebih banyak untuk pariwisata, khususnya di Kalimantan Selatan. Nah akhirnya aku mutusin buat ikut ini karena juga kebetulan aku juga Nananggaluh Banjarmasin. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kemarin itu diminta dinas untuk mewakili Kota Banjarmasin di ajang ini kayak gitu. Jadi akhirnya Dalam. Iya. Orang dalam. Jadi orang dalamnya bukan orang dalamnya. Iya, kita berjuang bareng-bareng. Betul. Orang dalam yang positif ya. Betul. Kan yang untuk sini kan yang nilai juga adalah dari kompetensi dari Yes. pesertanya. Makanya terpilih lah nih putra dan putri Wow. pariwisata Kalimantan Selatan. Betul banget. Oke, Adi sudah? Udah cukup. Kita pindah ke sebelahnya. Oke. Jadi sebenarnya flashback ke masa-masa kuliah ya. Iya. Ketahuan kan udah tua kan? Ada jangan gitu dong. Saya masih kuliah, masih udah tua juga. Iya, seumuran kan kita. Iya. Ya, jadi aku tuh waktu kuliah di Surabaya dulu, aku suka banget jalan-jalan. Aku suka banget jalan-jalan ke Malang, terus ke Bali, semua tuh naik darat gitu. Dan aku jadi seneng banget nih ngeliat indahnya alam Indonesia. Betul. Nah, terus pas aku balik ke Banjarmasin, pas Covid juga, aku tuh kepikiran gitu loh. Kenapa sih aku gak jalan-jalan di Banjarmasin atau di Kalsel aja gitu loh. Dan aku tuh menyayangkan sebenarnya kenapa pariwisata di Kalsel itu gak gak sewah, Ken gitu gak ya. se-ken di tempat lain gitu loh. Jadi maka dari itu aku pengen banget join ke Putra Putri Pariwisata Kalsel dengan harapan aku bisa mengembangkan pariwisata di sini gitu loh, simply dengan apa yang aku miliki sekarang. Dan tempat ini merupakan wadah di mana aku percaya aku bisa berkembang di dalam sini gitu. Kurang lebih kayak Ajis ya. Iya. Oke. Wah, jadi emang motivasi udah benar-benar kayak pengen memajukan pariwisata di Kalimantan Selatan. Iya. Yes. Insya Allah ya. Insya Allah. Amin. Tapi pastinya Aziz sama Nanda nggak bisa sendirian. Iya, Dan betul. perlu juga nih sahabat kreatif kalian anak-anak muda, terutama nih anak-anak muda yang melek sama teknologi, melek sama yang namanya TikTok tuh ya. Betul banget. Ketimbang TikTok yang ngejelas, mending TikTokin pariwisata. Betul banget. Itu tuh yang paling kita tunggu ya kan. Iya, aku menunggu juga TikTok dari Ajis ya. Bukan TikToker. Bukan. Bukan TikToker. Oh iya. Ada jalannya masing-masing. Iya, kan, betul. Nanda? Ya kan. Saya Nanda kan nonton juga nih ya kan. Iya. Mempromosikannya lewat
siaran ya kan? betul. Mungkin Ali sendiri jadi local guide kan? Local guide. Duh, keren banget ya Yes. kan, punya caranya masing-masing. Betul. Nah, kalau cara kalian gimana? Cari tahu aja nanti, kalian klik dulu nih mau ke tempat mana, mau pakai foto-foto juga boleh, mau pakai video juga boleh. Yang pasti kita sama-sama membangkitkan pariwisata di Kalimantan Selatan. Nah, Setuju. soal pariwisata nanti kita bakal bahas lebih lanjut apa sih yang lagi beken di pariwisata Kalimantan Selatan saat ini. Jangan kemana, tetap stay tune di 95,2 FM. RRI Periode FM menjelaskan suara kreativitas. Baiklah sahabat kreatif, masih bersama Raffi, Nanda, dan juga Aziz di Periode Malam pada hari ini teman-teman. Dan tadi kita udah sedikit ngobrolin ya soal latar belakang apa sih putra dan putri pariwisata Kalimantan Selatan itu. Nah, tapi kita sekarang langsung ngebahas tentang pariwisatanya. Soalnya nggak abdol kita nggak Betul bahas. banget tuh. Iya, yang lagi beken nih ya di Yes. Kalimantan Selatan ada apa sih? Mungkin ada yang mau jelasin dulu nih dari mana lo? Dari Aziz dulu. Oke, ya. kalau dari aku mungkin tadi juga udah pernah di-mention Raffi ya, terkait dengan Kubah Basirih yang menjadi salah satu desa wisata di Indonesia yang masuk ke dalam 50 desa wisata terbaik di Indonesia dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Dan kemarin kebetulan juga aku kemarin bertugas di sana untuk menyambut kedatangan Mas Menteri kita Sandiaga Uno, yes, untuk melihat dan juga mendampingi Dewan Juri tim penilaian ADWI atau Anugerah Desa Wisata tahun ini, yang akan insya Allah pemenangnya itu akan diumumkan nanti, belum ada kabar sih kapan, tapi untuk kategori penilaian itu sendiri ada 7 kategori penilaian. Jadi nanti semoga Kubah Basirih yang ada di salah satu desa wisata unggulan di Kota Banjarmasin dan juga salah satu-satunya desa wisata dari Kalimantan Selatan yang berhasil tembus ke dalam 50 besar desa terbaik di antara 3.900 sekian yang mengalahkan cukup sengit persaingannya tentunya. Masih banyak ribuan nih Yes. ya desa wisata lainnya. Betul banget. Tapi kalau ini apalagi anugerah desa wisata ini nggak kayak misalnya kuota perwakilan per provinsi ya, Enggak, bersaing. betul. Jadi kayak kemarin tuh ada beberapa indikator. Yang pertama persaingannya masuk dalam kurasi 500 besar, 300 besar, 100 besar, sampai dengan 50 besar sekarang kayak gitu. Nanti kira-kira 50 besar nanti bakal disempitkan lagi atau langsung dijuarain? Jadi nanti tuh ada 7 kategori pemenang. Oh, Yang saya tahu itu ada kategori teknologi, kategori ramah lingkungan juga termasuk. Makanya potensi ada di Kubah Basirih itu bukan hanya sekedar makam Habib Kubah Basirihnya saja, tapi banyak potensi yang bisa kita gali di sana, seperti UMKM yang sangat menarik. Di sana ada Wadai Cincin nih buat sobat kreatif yang pengen kue cincin khas Kalimantan Selatan, nanti bisa coba di sana kayak gitu. Dan juga tentunya wisata airnya juga ada di sana, yang sambil susur sungai ini kita bisa sampai di Kubah Basirih tentunya. apalagi di Banjarmasin kan kayak kalau kita ngomong soal wisata, salah satu juga berkaitan dengan sungai kita. Betul. Gitu. Nah, mungkin ini semoga jadi apa ya, peningkatan juga buat kita semua sahabat Betul. kita untuk meningkatkan kesadaran tentang pariwisata lokal, terutama juga nih soal kebersihan. Yes. Ya. Kalau nggak salah kemarin juga salah satu yang ditonjolkan sama Pak Menteri ya, Iya. soal kebersihan tersebut. Soal kebersihan. Tadi desa wisata Kubah Basirih udah. Selanjutnya ada apa nih? Selanjutnya kita jalan-jalan lagi Kemana tuh? ke sebuah kota yang menurut aku indah banget karena banyak lautan dan juga pantai-pantai yang luar biasa, ala-ala di Bali ya Di menurut Bali. aku, yaitu di Kota Baru. Kota Baru. Yes. Bumi Saijaan ya. Bumi Saijaan, itu amplopnya apa tuh? Iya benar. Makanya kan Iya kalau kan? misalnya teman-teman kalau lagi pulang kampung gitu ya, pulang kampung nitipnya amplangnya. Pasti. betul. Udah terkenal banget sampai kemana-mana itu. Yes, jadi baru-baru aja ya di tanggal 1 sampai 5 ya kalau nggak salah. 1 sampai 5? 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu kemarin ada Festival Budaya Saijaan di Kota Baru, seru banget. Itu juga ada Mas Sandiaga Uno. Mas Sandiaga ya. juga berhadir kemarin. Jadi Yes. habis dari desa wisata Kubah Basirih, lanjut ke Kota Baru. Ya, ke sana ya. Yes. Jadi di sana tuh seru banget. Jadi ada beberapa penampilan dari musisi yang sangat terkenal di Kalsel maupun di Indonesia. Ada Tommy Kaganana. Wah, jelas. Ada Gigi, ada Novia Bangit, ada Parimata Banua Voice, ada King Nasar juga ya. King Seperti Nasar. yang dulu ya itulah. Dan juga masih banyak lagi musisi-musisi terkenal di tanah air di Betul. sana. Terus di sana juga banyak banget kegiatan-kegiatan yang menarik ya. Mungkin Adis ngikutin nggak? Ngikutin kemarin, sempat ada kejuaraan Balagosa Kalimantan Selatan juga di sana. Sama ada yang menarik teman, Apa? ada lomba fashion show karnaval. Yes, Betul. betul. Itu keren banget jujur. Jadi di sana itu ada
lomba yang kata Agis tadi, lomba fashion show, tapi itu dari apa nih namanya? Dari bahan daur ulang. Itu jadi kayak eco-friendly banget ya. Eco-friendly banget. Betul. Itu seru dan persyaratannya banyak ya. Jadi persyaratan itu ada kategori anak, terus juga ada kategori dewasa ya kalau nggak salah apa tadi ya? Oh iya, ada anak sama dewasa. Jadi di situ seru banget, ada festival balago juga, dan yang pastinya ini salah satu event terbesar di Kalimantan Selatan. Yang masuk Karisma Event Nusantara juga sih, Nam? Yes. Kemarin kalau misalnya juga ada, bahkan kalau misalnya kita ngomongin soal kota baru ya teman-teman, ini kalau menurut aku yang cukup unik adalah ketika di Festival Seijan tuh ada yang namanya tari tradisional ikut dimasukkan juga di situ. Wah, itu keren banget teman-teman. Kalau saya kalian kemarin ngeliat nih teman-teman, itu wah banyak banget penari-penari dari kota baru tuh yang tampil di situ. Wah, jadi langsung di pariwisata dapat, budaya dapat, ya juga tadi juga sama soal lingkungan juga dapat. Lingkungan dapat. Dipromosikan juga ya. Oke. Nah, setelah dua tadi masih ada lanjutin untuk Seijan ada apa tuh? Masih ada banget. Jadi sebentar lagi ya, kita mau menghimbau semua warga Kalimantan Selatan di bulan Juli tanggal 22 sampai 24 itu bakalan ada yang namanya Tour de Loxado 2022. Yes, jadi di situ basically adalah cycling event seperti yang dicanangkan oleh Kemenparekraf juga. Jadi sport tourism itu lagi gencar-gencarnya, happening banget juga. Lagi happening banget. Jadi ini salah satu program yang bakal keren banget. Jadi itu sepedaan, startnya tuh dari Kiram Park, Kabupaten Banjar, terus finishnya nanti bakal ada di Loxado. Di Wisma Wisata Amandit 164 km. Jauh betul ya. Jauh banget. Kalau kita disuruh naik motor ke situ aja kayak aduh capek. Encok ya? Encok ya. Apa naik sepeda? Naik sepeda itu silakan para atlet aja iya, ya. Betul. Tapi kita bisa juga ikut menyaksikan nih ya kan untuk Tour de Loxado 2022. Betul lah. Teman-teman. Betul. Nanti habis sepedaan kita bambu rafting. Wah, seru banget di Loxado. Udah pernah ke Loxado belum? Kalau aku belum. Ayo nanti kita bareng-bareng ya. Bener ya. Bareng sama sahabat Kiram juga nih yang pengen mau join ya teman-teman. Apalagi sekarang kalau aku sih dengar cerita dari teman-teman yang udah sering ke Loxado itu udah meningkat banget nih. Betul ya. banget. Dari pilihan pariwisatanya nggak cuma kalau dulu kan mungkin kayak melihat alam aja sekarang jadi ikut berpartisipasi nih kayak tadi bambu rafting juga. Bambu rafting. Yang sudah terkenal banget ya. Udah keren-keren banget ya penginapan yang ada di situ. Jadi kayak ini salah satu langkah konkret bagi Kalimantan Selatan nih untuk kalau kita sebutnya itu ya up level, level up ya gitu teman-teman supaya semakin tingkat lagi. Oh jadi itu 3 ya, atau ada lagi mungkin untuk berita yang diberikan di Kalimantan Selatan pariwisatanya? Masih banyak banget. Banyak banget sih sebenarnya. Ada juga happeningnya wisata religi yang lagi gencar-gencarnya banget dipromosiin sama pemerintah daerah kita sama pemerintah pusat untuk dipush menjadi sebagai salah satu barometer wisata religi terbesar di dunia bahkan. Jadi itu seperti yang kita tahu bersama, Haul Guru Sekumpul itu tuh mengumpulkan kurang lebih 4 juta orang dalam penyelenggarannya, dan di sana Menteri Sandiaga Uno sangat mengapresiasi karena di sana festival sedekah. Iya, yang sedang terjadi. Jadi kenapa akhirnya wisata religi ini bakal didorong untuk menjadi festival MICE terbesar di dunia seperti itu. Betul, karena kalau misalkan kakak tahu ya, sama sobat kreatif juga tahu, pas di Haul Guru Sekumpul itu rumah-rumah dibuka, mereka masak, terus itu dibagikan kepada pengunjung-pengunjung dari luar kota maupun di dalam kota. Itu sebuah hal yang menurut aku sangat keren dan kekeluargaan di Indonesia tuh dapat banget. Bener banget. Gotong royong itu masih berasa banget kayak gitu. Dan pasti juga toleransi beragama juga kelihatan banget di sini. Betul banget. Bahkan saat aku kemarin tuh belum sempet sih yang diri itu cuma pernah jemput gitu ya kan keluarga gitu kan. Dan itu emang kerasa banget bahkan dari beberapa pihak agama lain juga. Iya, ikut membantu juga mungkin mensukseskan ya. Kayak mengatur lalu lintas, mungkin berbagi makanan juga nih, wah keren banget. Dan semoga tahun ini beberapa tahun karena pandemi Haul Guru Sekumpul yang benar-benar agak tertunda, semoga ya bisa diselenggarakan lagi lah. Wah, karena kalau bisa dikulik dulu ya sahabat kreatif, Kalimantan Selatan tuh nggak pernah kekurangan yang namanya opsi untuk berwisata. Betul banget. Tapi mungkin kita bakal bahas sedikit nih soal pariwisata di Kalimantan Selatan. Tadi kan Nanda pernah cerita karena kuliah di Surabaya ya kan. Betul. Sering kalau sana
Walaupun emang mungkin kita bukan berarti kita ngembangkan aja, tapi emang nggak bisa dipungkiri kalau di sana pariwisata udah sedikit selangkah lebih maju dari kita. Nah, kira-kira dari Nanda, sudut pandang Nanda nih, apa sih yang masih perlu diperbaiki di pariwisata di Kalimantan Selatan? Menurut Nanda pribadi yang perlu diperhatikan lagi dari pariwisata di Kalsel itu adalah SDM-nya. Ya, jadi penggerak utama dalam pariwisata itu adalah sumber daya manusianya sebenarnya. Percuma kalau sumber daya alamnya udah kaya banget, tapi SDM-nya kurang kreatif dan kurang mau gitu loh buat memajukan gitu. Karena udah pernah lihat case-case juga sebelumnya di mana ada pariwisata di Banjarmasin. Itu sebelumnya tuh bener-bener pas pembukaannya heboh banget. Itu salah satu wisata yang potensial, cuma SDM-nya kurang memperhatikan gitu. Betul. Misalkan tidak menggunakan biaya retribusi dengan maksimal gitu loh untuk memperbaiki wisata tersebut. Jadi ayo kita sama-sama warga Kalimantan Selatan untuk mengembangkan diri dan berdedikasi lah kepada tanah air kita, tempat kelahiran kita, untuk kita sendiri dan anak cucu kita. Gitu. Keren ya. Dan mungkin juga sahabat Krek, sebenarnya disebutkan sama Nanda tadi juga beberapa contohnya. Mungkin kita nggak perlu nyebutin namanya, cuma yang perlu diperhatikan adalah tadi konsistensi juga. Konsistensi itu yang paling penting. Betul. Jangan sampai kita misalnya wah ini tapi ternyata kedepannya masih kurang nggak sewah sebelumnya gitu ya. Baik dalam publikasi kita sebagai masyarakat Kalimantan Selatan juga perlu ditingkatkan kembali. Nah, ngomong juga tadi Nanda sudut pandang sebagai orang yang pernah melihat secara langsung dan sering ya tentang wisata di luar sana. Nah, kalau misalnya Aziz kan tadi benar-benar sahabat Bekasi. Ini sedikit yang mungkin bakal kita bahas dari sisi lingkungannya. Menurut kamu gimana sih pariwisata di Kalimantan Selatan? Apakah sudah berlandaskan kelestarian lingkungan atau belum kira-kira? Oke, kalau ngomongin masalah kelestarian lingkungan tentunya banyak sekarang tuh ada namanya terms tentang sustainable tourism. Jadi sustainable tourism ini mengarahkan untuk kita peduli terhadap lingkungan terkait dengan limbah. Ini seperti yang kita tahu kalau teman-teman akhir ini pernah berkunjung ke Pulau Kembang. Nah di sana itu kan banyak tuh orang acil-acil atau ibu-ibu yang jualan kacang dalam kemasan plastik. Nah kemasan plastik itu kan tentunya biasanya monyet-monyet langsung ambil dan akhirnya terjadi penumpukan sampah yang ada di Pulau Kembang tersebut. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu harus kita edukasi lagi sih masyarakat, benar kata Nanda tadi terkait dengan sumber daya manusia, karena masyarakat di sana tuh harus ikut andil menjadi bagian dalam penglibatan untuk pengembangan pariwisatanya. Karena kalau mereka belum merasa memiliki, tentunya mereka pasti akan acuh untuk pengembangan pariwisata tersebut. Jadi kenapa di Sahabat Bekantan Indonesia itu juga mengembangkan salah satu pulau namanya Pulau Ceriak yang merupakan salah satu pulau di luar kawasan konservasi. Jadi di sana kita juga melibatkan warga-warga di sana, kita membentuk Pokdarwis di sana untuk mengembangkan bareng-bareng seperti itu. Jadi di sana kita juga melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk mengetahui apa sih yang namanya ekoturism kayak gitu. Jadi karena ekoturism ini beda sama mass tourism. Jadi kalau ekoturism ini lebih ke minat khusus. Jadi kenapa kita nggak bikin mass tourism? Karena takutnya seperti yang terjadi di Pulau Kembang tersebut kan. Jadi karena kita nggak bisa mengontrol banyaknya pengunjung yang datang, visitor yang datang, akhirnya bakal susah untuk ngendaliin supaya sampah. Seperti kan kayak ibaratnya kita sudah nyediain tempat sampah nih, tapi masih banyak masyarakat yang belum aware untuk hal itu. Jadi pentingnya edukasi sih menurut aku, bukan hanya pengembangan, tapi juga kita sebagai visitor tentunya kita harus juga ngejaga itu, ngejaga behavior kita ketika kita lagi berwisata. Karena ya harus jaga sama-sama dong, karena itu bukan punya aku doang atau punya Nanda doang, bukan punya pemerintah doang, tapi punya kita bersama. Iya, betul. Dan nambahkan sedikit, jadi sebenarnya kenapa ada sustainable tourism itu, karena beberapa tahun yang lalu dilihat bahwa pariwisata di Indonesia itu memang banyak yang datang, cuma lama mereka tinggal di situ dan yang mereka spend itu uangnya tidak sebanyak di negara lain. Dimana misalkan di Singapura nih, di Singapura itu memang banyak wisatawan, tapi mereka juga banyak menghabiskannya gitu. Jadi jor-joran. Jadi sekarang itu pemerintah pengen Indonesia itu bukan jadi wisata yang murah gitu loh. Wisata yang murah itu adalah dimana orang gampang ke sana, murah,
tapi yang dikeluarkan juga sedikit gitu loh. Dan ini dampak kita juga sedikit juga. Iya, tentunya kan kita pengen pendapatan per kapita kita menaik juga. Betul. Dan masyarakat tentunya bisa lebih sejahtera. Jadi kembali lagi, ayo kita jaga lingkungan, betul, tingkatkan SDM untuk kita juga. Gitu. Nah itu nih sahabat kreatif, apalagi kalau kita untuk khususnya di wilayah Kota Banjarmasin sendiri kan dikenal sebagai kota seribu sungai. Betul. Nah mungkin sekarang tingkat kesadaran kita masih bervariasi, mungkin ada beberapa di daerah sungai yang udah mulai bersih, tapi ada juga yang masih banyak sampahnya. Dan ini perlu kerjasama dari kita semua, mau tua mau muda ya sahabat kreatif, untuk menjaga lingkungan kita itu. Betul. Karena mungkin salah satu faktor wisatawan betah itu adalah kebersihannya juga ya kan ya. Pasti ya. Kalau misalnya mau sebagus apapun tempat wisatanya, kalau misalnya daerah sekitarnya itu masih belum asli atau mungkin tadi ya banyak kayak sampah dan lain-lainnya, itu bakal mempengaruhi juga dari minat wisatawan tersebut. Iya. Nah, lebih penting lagi mempengaruhi umat manusia dan juga lingkungan hidup sekitarnya. Betul. Oke, dan mungkin setelah ini sahabat kreatif, saat tadi kita ngebahas akan lagi bercamp nih di pariwisata Kalimantan Selatan, kita bakal ngebahas mungkin ada saran-saran kali ya, dan mungkin apa sih yang bisa dilakukan nih sama anak-anak muda di Kalimantan Selatan untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Banduan kita ini, sahabat kreatif. Jadi yang mana-mana tetap stay tune di 95,2 FM. Ada di Periode FM Banjarmasin, suara kreativitas. Tadi udah ada kenalan sama apa itu putra putri pariwisata Kalimantan Selatan. Udah ngebahas juga soal gimana pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan ini, yang lagi beken dan juga apa yang perlu kita tingkatin, teman-teman. Nah, sekarang mungkin dari Aziz sama Nanda, dan sama Novia, Nanda. Soalnya biasanya ada teman namanya Novia juga, jadi kayak ketukar gitu. Oke, itu ada nggak sih tips and trick atau mungkin apa ya, pepatah? Pepatah sih, petuah gitu ya, petuah dari kalian berdua gitu untuk mengajak kita semua, terutama untuk generasi muda di Kalimantan Selatan, apa aja sih yang perlu kita lakukan untuk membawa pariwisata di Kalimantan Selatan tuh lebih baik lagi? Siap. Mau di mana? Mulai dari Agis dulu ya. Oke. Kalau dari aku sih support terus produk-produk lokal yang ada di Kalimantan Selatan khususnya, karena berbicara pariwisata tuh bukan hanya tentang seberapa indah destinasi wisatanya, tapi juga terkait dengan UMKM-nya semenarik apa. Jadi bagaimana mereka mau lebih mengeksplor untuk menciptakan karya-karya yang cantik. Kalau kita sendiri, masyarakat Kalimantan Selatan nggak mensupport mereka. Jadi itu sih. Terus juga karena lagi ada kebijakan pemerintah untuk kalau bisa liburan di Indonesia aja. Jadi itu. Jadi kalau bisa puas-puasin dulu di Kalimantan Selatan. Kayak pasti semuanya belum tentu pernah mutarin 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan dong. Kayak aku aja belum pernah, mungkin nanti juga sama. Jadi aku harapin dengan aku menjabat sebagai putra pariwisata juga tentunya bisa lebih mengeksplor. Ayo kita eksplor bareng-bareng pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan tentunya. Dan jangan bosan-bosan untuk terus mencintai Banua kita, karena kalau bukan kita siapa lagi sih kalau dari aku itu aja. Karena soalnya Kalimantan Selatan cukup lengkap, dari ujung laut sampai ujung gunung ada. Betul. Kita punya sungai, kita punya gunung, ya lengkap. Apa yang bisa kalian datangin satu-satu? Karena kalau misalnya dihabisin bertahun-tahun juga nggak habis gitu ya. Betul banget. Oke, kalau Nanda ada apa? Kalau Nanda, tadi kan Kak Aji sudah menyampaikan ya tentang pariwisatanya. Kalau Nanda lebih pengen mengajak anak-anak muda untuk mencintai kesenian Kalsel. Contohnya adalah Sasirangan ya. Karena Sasirangan itu sekarang nggak sekuno dulu. Betul. Dulu cuma stigmanya dipakai buat ke kondangan, terus buat ke acara-acara formal. Sekarang itu Sasirangan udah bisa dibikin produk apa aja. Hoodie bisa dibikin sasirangan yang keren banget, kaos juga udah bisa dibikin sasirangan yang keren. Jadi kalau misalkan mau nongkrong, pakai sasirangannya gitu. Betul banget. Mungkin dikurangi tuh jokes-jokesnya kayak, lu kemana pakai sasirangan, pemandangan itu kurang-kurangin. Betul banget. Misalkan ke Banjarmasin Tabo dulu, pakai deh sasirangannya, pasti kamu bakal kelihatan eye catching banget. Terus kalau misalkan kamu ke wisata nih, gak usah deh misalkan kamu jauh-jauh ke Losado atau misalkan ke Riam Kanan, misalkan akses untuk kesananya nggak ada. Coba berwisata di kota kamu sendiri dulu. Misalkan di Banjarmasin. Karena banyak banget wisata di Banjarmasin yang keren, tapi kamu nggak pernah bayangin sebelumnya. Gitu. Kurang dieksplor gitu. Kurang dieksplor. Terus
Terus kalau misalkan kamu udah jalan-jalan, coba deh kamu lebih aktif lagi sosial media, kamu bikin reels atau misalkan TikTok yang memperkenalkan wisata tersebut gitu. Oke, benar banget nih sahabat kreatif. Publikasi itu penting banget. Iya. Mau sebagus apapun wisata di tempat kita, mau sebersih apapun lingkungan kita, kalau misalnya kita nggak publish ke orang-orang di luar sana, mana ada orang yang tahu nih ya. Iya, betul banget. Nah mungkin juga kalian juga mau publish, jangan lupa tag nih dari Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan, disebut juga di tag juga supaya Iya. orang makin banyak yang kepo soal pariwisata di Kalimantan. Betul banget. Betul sekali. Nah, kalau ngomong soal pariwisata, pasti dari kalian udah punya tempat wisata yang menjadi favorit di Kalimantan Selatan nih ya. Oke. Nah, kalau misalnya dari Aziz gimana? Kalau dari aku ada Matang Kaladang. Wow. Kenapa tuh kamu milih? Karena view-nya tentunya sangat eksotis. Woi. Ya kan kayak kalau di Papua punya Raja 4, kita punya Raja 5 di sana. Woi, mulai dari atas ke atas Iya. ya. Menurut aku tuh kayak bukan berasa di Kalimantan Selatan aja, jadi ngeliatnya kayak berasa refreshing banget karena tujuan berwisata kan bukan hanya sekedar untuk kita melihat pemandangan, tapi juga untuk refreshment, untuk menenangkan. Ya kalau kata anak-anak sekarang healing lah. Healing. Asalkan kita di healing jangan berujung sinting. Iya, betul banget. Jadi memang keluar daerah agak mahal gitu ya. Iya, mending yang ada di Kalimantan Selatan aja. Makan Kaladang nih, ada sering camping di situ ya? Lumayan. Iya, karena di situ banyak tuh teman-teman yang sering camping gitu. Ya, ada camping ground juga di sana betul. Nah, kalau misalnya Nanda apa? Kalau Nanda itu Riam Kanan, Wah, Riam Kanan, Aranio, Kabupaten Banjar. Jadi menurut Nanda kalau misalkan kamu ke Riam Kanan, kamu bisa merasakan semua sensasi liburan yang kamu pengen. Iya. Misalkan kamu mau hiking, kamu bisa banget mendaki, kamu turunin di Desa Paau, terus kamu nanti mendaki di situ, mendaki gunung gitu. Aku lupa nama gunungnya apa ya. Sorry banget aku lupa. Pokoknya kamu bisa hiking. Terus di sana juga banyak banget camping ground yang keren-keren dengan view waduk juga. Dan terakhir aku ke Bukit Batu. Wah, Bukit Batu menurut aku keren banget. Jujur itu reminds me of Bali ya. Jadi biasanya bukan Bali sih, Bali ya, tapi lebih ke Malang mungkin ya. Oke. Di Malang. pantai Malang Selatan. Betul. Jadi di pantai Malang Selatan itu kan kamu kayak ngelewatin pantai-pantai gitu Yes. kan. Pernah ke situ nggak? Pernah. Kamu pernah di Malang? Pernah. Pernah banget kan? Pernah dong. Nah, jadi kalau di Bukit Batu itu kamu bisa ngerasain sensasi yang sama, tapi di pinggirnya itu bukan pantai, tapi waduk. Tapi nggak kalah kerennya. Dan di sana menurut aku benar-benar ramah penduduknya, bersih banget juga, dan yang paling penting airnya tuh hijaunya tuh jernih dan jernih, nggak ya? kotor sama sekali. Itu masih asri. Jadi Riam Kanan adalah solusi kalau misalkan kamu mau wisata yang gak jauh-jauh dari ibu kota Kalsel. Gitu. Betul. Kalau kalian mungkin punya pilihan masing-masing ya. Ngomongin soal Riam Kanan, aku ingatan salah satu wisata yang bisa dilakuin. Yang mana? Mancing. Betul. Wow, betul. Iya. Emang banyak banget sih kemarin Iya. pas aku kesana. Kalau aku juga sering banget tuh mancing di Riam Kanan kan main dapet tuh ikan gede-gede. Iya. Nah itu kalian bisa dilakuin ya. Kalau pengen cari suasana baru juga, pengen mancing. Kalau biasanya mancing di Kekeruhan rumah tangga orang. Jangan dong. Jangan, nggak boleh itu. Kita izin ya kan. Iya. Nih kalian bisa langsung ke tempatnya yang lebih wow lagi nih Iya. sahabat kreatif. Wah, Setuju. tapi teman-teman, kita udah panjang lebar ngomongin soal pariwisata di Mhm. Kalimantan Selatan. Sayangnya waktu harus memisahkan kita Ya, semua. sedih banget sobat kreatif. Udah mencapai jam kita ya. Iya. Bertemu barengan sama Aziz dan juga Nanda di Perpaduan Pramuka pada hari ini. Nah, mungkin ada nggak sepatah dua patah kata untuk sahabat kreatif masing-masing? Tadi Aziz sudah. Nanda lagi ya. Iya. Apa ya? Aku bingung sih sejujurnya ya. Sebagai anak muda maupun warga di Kalimantan Selatan, tentunya kamu harus memiliki rasa dan rasa cinta terhadap tanah air kamu. Jadi bukan hanya kamu ke wisata-wisata yang keren, kamu juga harus tetap menjaga lingkungan dan bisa menerapkan hidup sehat tentunya ya. Betul. Untuk kesehatan diri kamu dan orang lain. Ingat sebenarnya COVID-19 itu kayak masih ada selimuran Masih ya, ada. sedikit ya. Belum berakhir, guys. Belum berakhir Belum banget. berakhir. Walaupun sekarang udah boleh lepas masker di ruang publik. Terbuka ya. Yes. Jadi jaga diri, jaga lingkungan, dan juga jaga si dia yang ada di sebelah kamu saat ini. Masya Allah. Wow. Apa ya? Aduh kok branding ya? Oh, nggak ada sih di sebelah. Nggak ada di sebelah aku nih. Oke, kalau Aziz apa?
Kalau dari aku tadi mungkin nggak jauh-jauh dari Nanda ya, karena embrace yourself aja sih kalau dari aku sekarang, karena penting banget kita buat love yourself dulu, baru kita bisa nge-explore wisata nih ibaratnya. Jadi kayak dengan kamu healing, kamu juga bisa berwisata tentunya. Selagi itu, kalau aku sih masih untuk mengembarakan kamu untuk tetap mencintai produk-produk lokal Indonesia. Salah satu yang paling penting itu sih. Dan juga coba kalian explore lagi, ada wisata apa aja mungkin di dekat rumah kalian ada tempat wisata yang bisa menjadi potensi yang menarik kayak gitu. Jadi kalau bukan kita siapa lagi sih, kalau bukan sekarang kapan lagi? Wow. Tepuk tangan buat Aris dan Bagus ya. Ini closing statement yang mantep banget Masya ya. Allah. Masya Allah. Oke, thank you banget buat Anda dan juga Aris sudah menemani kita di Berdorong Penampak pada hari ini. Siap. Semoga mungkin nanti kita ketemu lagi, mungkin ada proyek baru dari Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan. Nanti hubungin aja. Siap. Oke, semangat buat mempromosikan dan menjadi role model bagi kita sudah Kalimantan Selatan Siap. nih. Oke, dan baiklah sahabat kreatif, itu dia perbincangan kita pada hari ini bersama dengan Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan. Jangan lupa ya, tadi udah banyak banget saran yang perlu kita lakuin sahabat kreatif, dan semoga pariwisata di Kalimantan Selatan bisa terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Amin. Thank you. Thank you. Bye bye.